Bab 1481, Rumah Sa. Dia mengetahui bahwa Iblis Sa adalah Sarah, tetapi Julian tidak tahu di mana Sarah sekarang. Dia tahu bahwa Zola adalah putrinya, dan Zola kemungkinan besar mengetahui keberadaan Sarah, tetapi Julian bahkan tidak dapat melihat Zola dan tidak dapat menanyakan Zola tentang keberadaan Sarah. Saat ini, Julian tidak punya pilihan selain menunggu. Zola tidak bergerak maju di sini, begitu pula makhluk hidup lainnya. Karena semua orang tahu bahwa Zola berasal dari hutan belantara, dan ibu Zola berhubungan dengan Iblis Sa. Selama Anda mengikuti Zola, Anda dapat menemukan Iblis Sa dan mendapatkan warisan Iblis Sa. Oleh karena itu, banyak makhluk yang menunggu di sini. Semakin banyak makhluk muncul di sini, dari awalnya puluhan ribu hingga ratusan ribu sekarang. Sampai sekarang, ada ratusan ribu makhluk di daerah ini. Makhluk-makhluk ini semuanya sangat kuat, dan mereka semua adalah makhluk ilahi yang kuat. Yang terlemah adalah Julian, yang hanya berada di tingkat ke-10 dari jalan abadi. Makhluk apapun yang berdiri di sini dapat membunuh Julian berkali-kali dengan satu jari. Namun, makhluk-makhluk ini datang ke sini bukan untuk berurusan dengan Julian, tetapi untuk mendapatkan warisan Iblis Sa. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Julian rendah, dia tidak aman untuk saat ini. Dengan cara ini, 1 bulan lagi telah berlalu. 1 bulan kemudian, beberapa tokoh muncul di area ini. Ini adalah beberapa lelaki tua. Mereka semua terlihat menyedihkan dan terluka. Puncak gunung tempat Zola berada. Gustav memandangi beberapa lelaki tua yang muncul dan melihat bahwa mereka semua dalam keadaan berantakan dan mereka semua terluka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan bertanya, "Tetua, apa kabar? Bagaimana situasinya sekarang?" Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan berjanggut putih tampak serius dan berkata, "Iblis Sa masih hidup. Dia belum mati. Dia sekarang bersembunyi di sebuah gua jauh di hutan belantara." Mendengar ini, Zola tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya, "Bagaimana mungkin? Iblis Sa meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia masih hidup?" Tetua dari halaman selatan berkata, "Benar sekali, itu adalah gua Chudimen. Ada banyak monster di dalam gua. Beberapa tetua kita pergi ke gua untuk menanyakan situasinya dan bertemu monster yang kuat. Tapi mereka tidak mempersulit kami. Kami memasuki gua dengan mudah. Di dalam gua, kami bertemu dengan Iblis Chu dan dikalahkan oleh Iblis Chu." Gustav tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Iblis Sa mengatakan bahwa dia ingin mencari penggantinya. Tetua halaman selatan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Saat dia mengatakan itu, Tetua Agung melihat ke sekeliling ratusan ribu makhluk dan sedikit mengernyit. "Saya tidak menyangka warisan Iblis Sa akan menarik begitu banyak makhluk. Kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Prioritas utama adalah kembali secepat mungkin untuk mencari master dari Sekte Zenwu untuk mendiskusikannya, dan kemudian bersatu dengan orang-orang kuat dari dunia roh sejati untuk bergabung lagi." Kepung Iblis Sa. Saat dia mengatakan itu, Tetua Agung itu melirik ke arah Gustav dan Zola dan berkata, "Tempat ini sangat berbahaya. Pergi dulu." Zola berkata, "Saya datang ke sini untuk mencari ibu saya. Saat itu, ibu saya ditangkap oleh Iblis Sa dan digunakan sebagai pelayan pribadi. Saya ingin pergi ke gua Iblis Sa untuk mencari ibu saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, terlepas dari keberatan para tetua hutan belantara, dan terus bergegas menuju kedalaman hutan belantara. "Zola, tunggu aku akan pergi bersamamu." Gustav berteriak dan mengejarnya. Beberapa tetua sedikit mengernyit. Seorang penatua bertanya, "Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetua Agung berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin berita ini benar-benar dirilis oleh Iblis Sa, atau mungkin Iblis Sa terluka terlalu parah, menyebabkan puluhan ribu tahun berlalu, dan lukanya belum pulih. Kematiannya segera hadir, jadi dia baru saja merilis beritanya dan ingin mencari penggantinya. Tetapi, apakah itu masalahnya atau tidak, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kembalilah dulu, cari master dari Sekte Zenwu, dan satukan 5 halaman utama untuk mencegah Chudimen keluar dan mengusir monster untuk menyerang dunia roh sejati lagi." Para tetua lainnya mengangguk, menyetujui kata-kata Tetua Agung itu. Setelah itu, beberapa tetua pergi. Adapun makhluk-makhluk di sini, mereka tidak tahu berita apa yang dibawa oleh para tetua halaman selatan. Ketika mereka melihat Zola dan Gustav terus bergegas menuju kedalaman hutan belantara, makhluk-makhluk ini tidak diam dan mereka semua mengikuti. Julian bersama 3 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Li. Begitu dia melihat Zola pergi, Julian segera berdiri, mengikuti banyak orang, dan bergegas menuju kedalaman hutan belantara. Meskipun kedalaman hutan belantara penuh dengan bahaya, Julian tidak menemui monster apapun di sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa hari, dia muncul di depan sebuah gunung besar. Gunung ini sangat besar, tingginya ratusan ribu meter, dan ujungnya tidak terlihat sekilas. Di puncak gunung, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran beberapa karakter kuno yang terlihat hidup di atasnya. Rumah Sa. Banyak makhluk muncul di sini, dan mereka semua menjadi heboh saat melihat pemandangan ini. Karena ini adalah gua pelatihan Chudimen. Jika Anda menemukan Chudimen, Anda mungkin mendapatkan warisan Chudimen. Zola adalah orang pertama yang muncul di sini. Dia berdiri di langit, melihat 2 karakter besar di depannya, dan berpikir.
Gustav berdiri di belakangnya dan mengingatkan dengan suara rendah, hati-hati. Zola sadar dan berkata dengan tenang, apa yang perlu dikhawatirkan. Tidak peduli seberapa kuat iblis Sa, dia hanyalah kaisar kuasi 9 kesengsaraan. Selain itu, dia terluka puluhan ribu tahun yang lalu, dan efektivitas tempurnya pasti menurun. Melawan dia, meski aku tidak bisa mengalahkannya, aku belum tentu kalah. Meskipun Zola mengatakan ini, dia sangat mengkhawatirkan ibunya di dalam hatinya. Dia tahu betul bagaimana situasi ibunya. Dia tidak tahu asal-usul ibunya. Namun, dia tahu bahwa ibunya kerasukan setan dan mengigau. Dia juga tidak tahu apakah iblis Sa akan mengenalinya ketika dia melihatnya, dan apakah dia akan tahu bahwa dia adalah putri iblis Sa. Tubuhnya perlahan jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Ada dinding batu di depan Anda, dan ada pintu batu di bawah dinding batu. Beberapa kata dan simbol misterius terukir di pintu batu tersebut. Zola berjalan mendekat dan datang ke pintu batu. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, dan dia memaksa pintu batu itu terbuka. Setelah mendorong pintu batu itu hingga terbuka, dia dengan cepat bergegas masuk. Pada saat Gustav bisa bereaksi, Zola sudah menembus jauh ke dalam gerbang batu. Dia mengejarnya, tapi kehilangan jejak Zola. Apa yang sedang kamu lakukan? Gustav sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa Zola ingin menyingkirkannya. Saat ini, sejumlah besar makhluk muncul di depan pintu batu. Makhluk yang ingin mendapatkan warisan iblis Sa ini tidak ragu-ragu dan bergegas ke gua. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin mati jika memasuki gua iblis Sa. Namun jika kabar mendapatkan warisan iblis Sa itu benar, maka ada juga peluang untuk mendapatkan warisan iblis Sa. Setelah Anda mendapatkan warisan iblis Sa, Anda akan menjadi orang yang benar-benar berkuasa di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun itu mengorbankan nyawanya, dia tidak akan ragu-ragu. Julian juga mengikuti kerumunan dan memasuki rumah Sa. Ini adalah gua pelatihan, yang terbentuk secara alami dan ditempa secara manual. Lorong di dalamnya meluas ke segala arah. Setelah banyak makhluk masuk, mereka tidak tahu kemana harus pergi, jadi mereka semua menemukan arah acak untuk bergerak maju. Setelah Julian memasuki gua Sarah, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Lee. Kalian bertiga, pamit saja. Bisa atau tidaknya rejeki tergantung nasib kalian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tiga saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Lee, Julian dengan santai menemukan jalan dan bergerak maju dengan cepat. Dia ingin melihat Sarah sebelum semua orang. Bab 1482, Formasi Penyeberangan. Chu Mansion adalah gua budidaya dengan jalan yang membentang ke segala arah. Julian menemukan jalan acak dan dengan cepat berjalan ke depan. Tidak lama setelah berjalan, dia bertemu banyak makhluk ini berkumpul dan mengobrol dengan tenang. Ini pasti formasi yang dibuat oleh Dimenchu. Dimenchu sedang menguji kita. Jika kita ingin mendapatkan warisan Dimenchu, kita harus menghancurkan formasi tersebut terlebih dahulu. Ya, begitulah. Iblis Sa adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Meskipun dia bukan Kaisar Agung, dia bisa melukai Kaisar Agung dengan parah. Penggantinya haruslah orang kuat yang unggul dalam segala aspek. Formasi ini agak sulit. Bagaimana cara menghancurkannya? Banyak makhluk berkumpul. Setelah Julian masuk, dia mendengar obrolan makhluk-makhluk ini, dan kemudian dia menyadari bahwa ada formasi yang menghalangi jalannya. Jika dia ingin terus bergerak maju, dia harus menghancurkan formasi tersebut terlebih dahulu. Julian terkejut saat mengetahui ada dua orang yang dikenalnya di depan. Salah satunya adalah Zola, dan yang lainnya adalah Gustav. Ada terlalu banyak orang di depan, dan dia tidak bisa masuk karena kekuatannya yang terbatas, jadi dia harus menunggu di belakang. Namun, dia juga melihat pemandangan di depan. Di depan, ada pintu batu, tapi di depan pintu batu itu, ada cahaya warna-warni yang menyilang, membentuk gambar yang indah. Ada beberapa orang tergeletak di tanah. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ini adalah formasi, jadi mereka bergegas masuk dan terluka oleh formasi tersebut. Saat ini, mata semua makhluk hidup tertuju pada Zola. Zola adalah orang terkuat yang hadir. Jika dia ingin menghancurkan formasi, itu adalah Zola. Zola melihat formasi di depannya dan melihat begitu banyak makhluk berkumpul di sekelilingnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia datang menemui Iblis Sa, dan dia tidak ingin membawa semua makhluk ini ke bagian terdalam gua. Saya tidak bisa menghancurkan formasi. Melihat makhluk seperti itu, Zola tampak tidak berdaya dan berkata, sepertinya jalan ini tidak memungkinkan. Mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah ada jalan lain. Meskipun dia mengatakan ini, Zola tidak pergi. Dia tidak pergi, begitu pula makhluk lainnya. Melihat tidak ada yang pergi, Zola tampak serius. Dia sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan makhluk-makhluk ini. Setelah berpikir sejenak, dia menatap formasi di depannya dengan hati-hati. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa masuk melalui formasi tanpa menghancurkannya. Di depan gerbang batu terdapat sorotan warna-warni yang bersilangan dan membentuk pola magis. Zola telah mempelajari formasi dan sangat mahir dalam formasi. Pada saat ini, di bawah tatapannya, cahaya ajaib ini secara bertahap terurai menjadi kata-kata ajaib. Kata-kata ini terus berubah, dan ada banyak sekali perubahan dalam sekejap. Sekitar 10 menit berlalu.
Selama periode ini, Zola telah merusak formasi, dan dia sudah tahu cara memasuki formasi. Dia mengambil satu langkah ke depan. Dia mengambil satu langkah, dan banyak makhluk di belakangnya juga mengambil langkah. Zola berbalik dan melihat, tersenyum tipis, dan kemudian, tubuhnya berkedip dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju formasi di depan, memasuki formasi dalam sekejap. Banyak makhluk bergegas maju, tetapi ketika mereka melihat Zola memasuki formasi, mereka tidak berani maju dengan gegabah. Di bawah tatapan banyak mata, tubuh Zola terus bergerak melalui formasi, lalu melewati formasi dan berjalan menuju gerbang batu. Setelah melewati formasi, Zola berbalik dan melirik banyak makhluk di luar formasi, tersenyum tipis, lalu memasuki gerbang batu dan menghilang sepenuhnya. Banyak makhluk berdiri di luar formasi, dan mereka semua tahu betapa kuatnya formasi tersebut. Jika orang kuat dari alam dewa menerobos, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Apa yang harus dilakukan? Apa-apaan ini, Zola bisa masuk sendiri. Apapun yang terjadi, ayo bertarung. Ada orang kuat yang tidak percaya pada kejahatan, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju formasi dengan cepat. Begitu dia memasuki pola magis yang dibentuk oleh cahaya 5 warna, orang kuat itu diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke tanah, seteguk darah muncrat. Orang kuat ini adalah orang kuat di 3 bidang Shinto. Bahkan orang kuat seperti itu terluka ketika dia menerobos ke dalam formasi, dan orang kuat lainnya tidak berani menerobos dengan mudah. Gustav juga berdiri di depan formasi, melihat formasi dan berpikir. Ia juga mengetahui sedikit tentang bentukan-bentukan, namun ia belum mahir dalam bentukan-bentukan tersebut. Julian sedikit mengernyit ketika dia melihat Zola memasuki formasi dan gerbang batu. Kemudian, dia memaksakan diri ke depan, dan setelah banyak usaha, dia mencapai depan. Killing, bisakah kamu menghancurkan formasi? Julian bertanya tentang roh senjata di rumah abadi. Segera, sebuah suara terdengar di benak Julian. Meski formasi ini agak sulit, namun ini bukanlah formasi teratas. Tidak masalah untuk mematahkan formasi tersebut. Saya juga meminta senior untuk mengambil tindakan dan mengizinkan saya memasuki formasi. Saya ingin melewati formasi dan mengikuti jejak Zola untuk menemukan Sarah. Tepat ketika Julian selesai berbicara, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di rumah abadi, dan dia dilindungi oleh kekuatan yang kuat ini. Kamu bisa masuk. Suara roh senjata datang dari rumah peri. Roh senjata adalah makhluk dari rumah abadi. Dia diciptakan oleh Kaisar Jinghong. Dia telah mengikuti Kaisar Jinghong sejak lama. Dia tahu banyak. Tanpa ragu, dia berjalan menuju formasi depan. Melihat adegan ini, Gustav tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati, bahkan para biksu di alam abadi berani menerobos formasi ini. Banyak makhluk melihat pemandangan ini, dan ketika mereka melihat manusia di tingkat ke-10 dari Immortal Abadi memasuki formasi, mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Julian memasuki pola yang dibentuk oleh cahaya warna-warni. Polanya tidak terlihat besar, tetapi setelah masuk, ada sesuatu yang lain di dalamnya. Begitu Julian masuk, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arahnya. Namun, ada kekuatan yang kuat di permukaan tubuhnya, yang secara paksa menahan serangan energi pedang magis dalam formasi. Depan. Roh senjata mulai membimbing Julian maju. Di bawah bimbingan roh senjata, Julian terus bergerak maju. Segera, dia melewati formasi dan muncul di depan gerbang batu. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di luar formasi tercengang. Dunia macam apa ini? Bahkan manusia di tingkat keabadian ke-10 telah melewati formasi ini. Dari mana asal-usul anak ini? Mampu melewati formasi ini, sepertinya dia luar biasa. Banyak makhluk yang membicarakannya. Dan Julian telah memasuki gerbang batu. Hanya ada sebuah lorong di gerbang batu, dan dia terus maju di sepanjang lorong itu. Tidak lama setelah berjalan, dia melihat Zola yang telah masuk sebelumnya sedang berdiri di depan sebuah lukisan dengan linglung. Melihat Zola, hati Julian menjadi gugup. Zola. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya sudah lama mengetahui keberadaan Zola dan ingin berbicara dengannya sejak lama, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Ketika Zola mendengar teriakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Setelah melihat Julian dan merasa bahwa dia berada di tingkat ke-10 dari alam abadi, Zola terkejut. Kenapa kamu melewati formasi dan datang ke sini? Bab 1482, Aku Ayahmu. Zola melihat Julian dengan keterkejutan di wajahnya yang cantik. Dia tahu betapa kuatnya formasi di luar. Kecuali Kaisar Agung, sangatlah mustahil untuk menerobos formasi dengan paksa. Dan Julian berada di tingkat ke-10 dari Jalan Abadi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk secara paksa menerobos ke dalam formasi. Mungkinkah dia bisa menghancurkan formasi? Dia menatap Julian. Julian berjalan mendekat dan mendekati Zola. Ini adalah kontak dekat pertamanya dengan Zola dan pertama kalinya dia melihat Zola dari dekat. Semakin dia memandangnya, semakin mirip dia dengan Sarah dan Vivi. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak gegabah.
Jika dia memberitahu Zola sekarang bahwa aku adalah ayahmu, dia mungkin akan dipukuli. Kamu datang ke sini untuk mencari Sarah? Julian bertanya ragu-ragu. Zola terkejut dan mau tidak mau mundur beberapa langkah, menatap Julian dengan waspada. Mungkinkah Julian mengetahui identitasnya? Mungkinkah Julian mengetahui nama asli Iblis Sa? Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui nama Iblis Sa. Bagaimana manusia di depan saya, yang berada di alam abadi tingkat 10, mengetahuinya? Melihat ekspresi Zola, Julian tahu bahwa Zola tahu tentang Sarah. Saya berkata, saya kenal Sarah, apakah Anda percaya? Julian berkata dengan lembut. Zola menjadi tenang, memandang Julian, dan bertanya, Sarah, siapa itu? Julian menyentuh hidungnya dan berkata, bukankah itu Iblis Sa yang dirumorkan oleh dunia luar? Bukankah kamu putrinya? Faktanya, pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu adalah putrinya, karena kamu terlihat begitu sangat mirip dengannya. Mustahil. Zola membalas, Iblis Sa selalu memakai topeng. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu seperti apa rupanya. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Bagaimana Anda tahu? Kenapa, kamu belum melihat seperti apa Iblis Sa, yaitu Sarah? Zola tidak tahu siapa Julian, tetapi Julian tahu rahasia ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh di dalam hatinya. Pengalaman hidupnya tidak boleh bocor, jika tidak, itu akan berbahaya baginya. Julian merasakan niat membunuh. Dia tahu bahwa Zola memiliki niat membunuh. Dia juga sedikit panik dan buru-buru berkata, Sarah, juga dikenal sebagai Iblis Sa, dan saya sudah lama bertemu. Ceritanya panjang, jangan bertindak gegabah dulu, dan dengarkan perlahan. Zola menatap Julian. Dia tidak mengambil tindakan dengan gegabah. Dia ingin melihat apa yang bisa dikatakan Julian. Julian berpikir sejenak, dan kemudian mulai berkata, ini harus dimulai dari dunia lain. Dunia ini disebut bumi. Julian tenggelam dalam ingatannya. Selanjutnya, dia menceritakan segala sesuatu tentang bumi. Itu dimulai dari kebakaran di rumah Visser, dan sejak Sarah menyelamatkannya dari lautan api, menyebabkan cacatnya. Sarah menyelamatkanku dan aku selamat, tapi dia cacat. Setelah aku bertugas sebagai tentara selama 10 tahun, aku menemukan Sarah dan menikah dengan keluarga Hansel. Sarah adalah istriku. Julian berbicara dengan lembut. Zola tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Julian. Julian terus berbicara tentang apa yang terjadi antara dia dan Sarah. Bicarakan tentang pengalaman ini. Hingga energi spiritual bangkit kembali, lingkungan bumi berubah secara drastis. Dalam 4 kesengsaraan umat manusia berikutnya. Umat manusia di bumi mengalami 4 bencana. Sekarang 3 bencana telah terjadi. Bencana keempat akan segera datang. Dan yang disebut bencana keempat adalah ketika Hakim Surga muncul dan memusnahkan umat manusia sepenuhnya. Untuk menyelesaikan bencana keempat umat manusia, dengan bantuan penguasa alam manusia, Sarah dan saya datang ke alam surga tanpa harapan. Menggunakan pesawat ulang-alik waktu, saya dengan paksa membuka jalan menuju surga tanpa harapan dan memasuki surga tanpa harapan. Tidak banyak waktu tersisa bagi umat manusia. Untuk menemukan pil dewa leluhur, penguasa dunia manusia menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk membuka paksa sungai waktu dan membiarkan kita kembali ke masa lalu. Namun, sebuah kecelakaan terjadi di sungai waktu. Saya muncul 100.000 tahun yang lalu dari zaman saya, tetapi Sarah tidak tahu di era mana dia pergi. Ketika Julian mengatakan ini, dia melirik Zola. Zola sedikit mengernyit, memikirkan apakah yang dikatakan Julian itu benar atau salah. Julian tahu bahwa apa yang dia katakan agak sulit dipercaya, jadi dia mengeluarkan 81 jarum penentang surga dan berkata, 81 jarum penentang surga ditambah 81 jarum kepunahan di tangan Sarah dapat membentuk waktu. Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi selama kamu menemukan Sarah, dia akan menjelaskan semuanya kepadamu. Zola terkekeh dan berkata, menurut maksudmu, kamu adalah ayahku. Julian menyentuh hidungnya dan berkata, secara teori, ya, saya ayahmu. Mungkinkah ibumu, tidak pernah bercerita tentang pengalaman hidupmu? Pada saat ini, Zola sedikit mengernyit. Dia menghela nafas dan berkata, ibuku kerasukan setan. Dia mengigau dan tidak ingat siapa dia atau dari mana asalnya. Apa? Seru Julian. Tersihir, bagaimana mungkin? Zola menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya tahu bahwa ibu saya menderita trauma parah dalam pertempuran itu. Saya akan segera lahir pada waktu itu, tetapi saya menderita trauma. Ibu saya menghabiskan banyak energi untuk menyelamatkanku, sehingga aku bisa dilahirkan dengan lancar. Setelah aku lahir, sesepuh agung dari Sekte Zenwu tiba. Pada saat itu, ibuku sangat lemah dan bukan tandingan sesepuh Sekte Zenwu. Meskipun ibuku tidak sadarkan diri, dia masih tahu bagaimana melindungiku dan melindungi dirinya sendiri. Dia meninggalkanku dan menyembunyikan dirinya. Aku ditemukan oleh sesepuh dari Sekte Zenwu dan membawaku keluar dari hutan belantara. Zola berbicara dengan lembut. Dia belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Dia memberitahu Julian karena Julian mengetahui identitasnya dan identitas ibunya. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Julian itu benar atau salah, tapi apa yang dikatakan Julian serius dan tidak terlihat seperti kebohongan.
Zola melirik Julian dan bertanya, maksudmu, kamu dan ibuku datang dari dunia luar untuk mencari pil dewa leluhur? Julian mengangguk dan berkata, pil dewa leluhur ditinggalkan oleh beberapa orang berkuasa di zaman kuno. Ini adalah harapan yang tersisa bagi umat manusia. Kamu menyebutkan 4 bencana manusia, tapi bagaimana dengan kekuatan terkutuk di tubuhmu? Zola menatap Julian. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan kutukan di tubuhnya keluar, membentuk kabut hitam. Itulah kutukannya. Ini. Melihat kekuatan ini, Zola sedikit terkejut. Dia sangat familiar dengan kekuatan ini, sama dengan aura di tubuh ibunya. Ada apa? Melihat ekspresinya yang aneh, Julian mau tidak mau bertanya. Zola berkata, auramu sangat mirip dengan ibuku. Apakah ini kutukan? Apakah kutukan ibuku yang menyebabkan dia kerasukan? Mustahil. Julian membalas, saat itu, aku membantu ibumu mengatasi kekuatan kutukan di tubuhnya. Tidak mungkin dia dikutuk. Zola berkata dengan wajah serius, itu memang benar. Apa yang saya katakan itu benar. Saya merasakan kekuatan yang mirip dengan Anda pada ibu saya. Namun, kekuatan Anda terlalu lemah. Dibandingkan dengan ibu saya, itu jauh tertinggal. Jauh sekali. Julian tampak serius. Apa yang terjadi? Dia dengan jelas menyelesaikan kekuatan kutukan di tubuh Sarah. Mengapa kekuatan kutukan masih ada di tubuhnya? Benarkah karena kekuatan kutukan itulah Sarah menjadi iblis? Tiba-tiba, Julian mempunyai banyak pertanyaan di benaknya. Bab 1484. Mungkin itu konspirasi. Julian sedang memikirkannya, dan Zola juga memikirkannya. Zola berpikir, apakah yang dikatakan Julian benar atau salah? Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya itu tidak palsu. Karena Julian mengetahui banyak hal tentang Sarah, dan dia juga mengungkapkan bahwa kekuatan magis jahat di tubuh Sarah adalah kutukan. Lebih penting lagi, Julian juga telah mengutuk kekuatan di dalam tubuhnya. Jika apa yang dikatakan Julian benar, maka Julian adalah ayahnya. Dia melirik Julian. Agak sulit baginya untuk menerima bahwa dia mempunyai ayah seperti itu. Sekalipun dia punya ayah, itu saja, tapi ayahnya masih sangat lemah sehingga dia tidak bisa menerimanya. Di mana Sarah sekarang? Apakah dia ada di rumah Sa ini? Zola tahu bahwa identitas Julian belum pasti. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan Julian, dia tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, dalam ingatanku, rumah Sa tidak ada. Ibuku pernah tinggal di kedalaman hutan belantara sebelumnya, tetapi dia tidak berlatih di gua. Bagaimana seseorang yang terkadang gila dan terkadang gila bisa membuat gua budidaya? Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Lalu apa maksud gua ini? Zola menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin gua ini benar-benar ada, tetapi ibu saya tidak ada di dalam gua ketika saya lahir, atau mungkin ibu saya meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, dan sekarang hanya sengaja dibuat oleh seseorang untuk mencapai motif tersembunyi. Dugaan Zola cukup beralasan. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, menurut keadaan ibuku, dia gila. Tidak mungkin dia mengetahui bahwa akhir hidupnya sudah dekat, dan dia tidak khawatir pengetahuan rahasianya akan hilang, jadi dia secara khusus mengirimkan informasi untuk menemukan orang yang masuk. Setelah mendengar ini, Julian merasa apa yang dikatakan Zola masuk akal. Zola melanjutkan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu ibu saya meninggal lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Berita tentang ibu saya disebarkan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tersembunyi. Adapun konspirasi di balik ini, Zola tidak tahu. Tapi, dia berharap itu semua palsu. Saya berharap ibu saya masih hidup. Oleh karena itu, setelah mengetahui berita tentang ibunya, meskipun itu semua palsu dan merupakan konspirasi, dia tetap harus datang dan melihat serta memverifikasi keaslian masalah tersebut. Julian memandang Zola dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Zola juga melirik Julian dan berkata, saya tidak peduli apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, tetapi tempat ini sangat berbahaya. Anda bahkan belum memasuki alam dewa, jadi Anda harus pergi secepat mungkin. Saya memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Saya memiliki perasaan yang baik bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya saya dapat melindungi diri saya sendiri, tetapi Anda tidak bisa. Zola tidak dapat memastikan keaslian kata-kata Julian sekarang. Namun, jika Julian benar-benar menghadapi bahaya, dia pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Karena Julian kemungkinan besar adalah ayahnya. Sekalipun ada penolakan di hati saya, kemungkinan ini tetap ada. Julian tahu banyak hal. Hanya karena Julian melihat penampilannya, dan karena Julian tahu bahwa dia mirip dengan Sarah, dia tahu bahwa dia adalah putri Sarah. Julian berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Kamu dapat melakukan apapun yang harus kamu lakukan. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu apakah Sarah masih hidup atau mati. Cari tahu dulu, ayo kita bicara lagi. Zola sedikit mengangguk, ya. Setelah mengatakan itu, dia tidak tinggal di rumah batu itu lagi dan berbalik untuk pergi. Julian memperhatikannya pergi dan berteriak, ingat, setelah kamu menemukan Sarah, bahwa dia menemuiku. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk mengatasi kekuatan kutukan di tubuhnya.
Julian tidak tahu mengapa kekuatan kutukan muncul di tubuh Sarah lagi, tetapi kekuatan kutukan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selama dia menemukan Sarah, dia mungkin bisa menyelesaikan kekuatan kutukan di tubuh Sarah. Zola berhenti sejenak, lalu pergi dengan cepat tanpa henti. Dan Julian tidak melanjutkan. Karena tempat ini penuh bahaya, dan mungkin saja terjadi konspirasi. Dengan Zola di sini, dia merasa lega. Jika bahkan Zola tidak dapat memecahkan masalah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahuinya berdasarkan kekuatannya. Dia memilih untuk kembali dan pergi. Setelah meninggalkan Chu Mansion, dia berhenti sementara di pegunungan di luar Chu Mansion, menunggu kabar baik dari Zola. Saat ini, hutan belantara selatan, halaman selatan. Tetua agung dari halaman selatan dan beberapa tetua telah bergegas kembali. Di halaman selatan, di atas batu di depan tebing di belakang gunung, seorang pria parubaya sedang duduk di sini. Dia mengenakan jubah putih susu dan tampak berusia 40 tahun, tetapi dia memiliki janggut putih. Tetua agung muncul di sini dan berseru dengan hormat, "Dekan." Pria ini tidak lain adalah salah satu dekan dari 5 halaman besar di alam roh sejati. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkuat di alam roh sejati. Kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan, satu langkah lagi untuk memasuki alam Kaisar Agung. Dia dipanggil Tuker. Tuker duduk di atas batu dan memandangi pegunungan dan daratan di kejauhan. Dia tidak melihat ke belakang pada sesepuh agung yang mendekat. Dia bertanya dengan santai, apakah ini pertanyaannya? Tetua agung segera berkata, saya memimpin beberapa tetua untuk pergi ke kedalaman hutan belantara selatan secara langsung, memasuki rumah Sa, dan bertemu dengan Iblis Chu. Iblis Sa benar-benar masih hidup. Tuker segera berdiri. Tetua agung itu sedikit ragu-ragu. Begitukah? Tanya Tuker. Tetua agung berpikir sejenak dan berkata, puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada rumah Sa di kedalaman hutan belantara, dan tidak ada gua budidaya Iblis Sa. Tapi sekarang ada. Saya dan beberapa tetua memasuki Chu Mansion. Di Chu Mansion, saya bertemu dengan orang misterius yang mengenakan topeng, dan saya melawannya. Dilihat dari gerakan dan kekuatan magisnya, dia pasti Iblis Sa. Mendengar ini, ekspresi Tuker tiba-tiba menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Demon Chu masih hidup sekarang. Puluhan ribu tahun yang lalu, banyak sekali makhluk yang mati di tangan Demon Chu. Demi kedamaian dunia roh sejati dan keamanan dunia roh sejati, kita harus bergabung untuk mengepung dan menekan Iblis Sa. Saat itu, dengan kekuatan Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan, dia mampu melukai Kaisar dan banyak orang kuat dengan parah. Puluhan ribuan tahun telah berlalu, dan kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Segera hubungi 4 halaman lainnya, dan pada saat yang sama pergi ke Sekte Zenwu secara langsung, biarkan Evans keluar, biarkan Evans maju, panggil orang terkuat di dunia, pergi jauh ke hutan belantara, dan serang Chu Demon lagi. Kali ini, Chu Demon harus dilenyapkan dalam satu gerakan. Ya, Tuan Dekan. Tetua agung tidak tinggal lama dan segera pergi. Daerah ini menjadi sunyi kembali. Tuker, Dekan kampus selatan, berdiri di depan tebing, melihat pemandangan di kejauhan. Wajah seriusnya perlahan menjadi rileks, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh dan jahat. Kemudian, dia melambaikannya dengan santai, dan kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Wush! Sebuah bayangan muncul. Seorang pria misterius mengenakan jubah hitam dan topeng muncul di depan Tuker, berlutut dengan satu kaki, dan mendengar suara serak, Tuan. Tuker berkata dengan tenang, siarkan berita bahwa Iblis Sa memang masih hidup, dan ajalnya akan segera tiba. Dia mencari orang yang masuk untuk membiarkan lebih banyak makhluk pergi ke kedalaman hutan belantara. Ya. Pria misterius berjubah hitam itu mengangguk, lalu tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang sepenuhnya. Bab 1485, Raja Bela Diri. Tetua Agung Kampus Selatan juga merupakan seorang kaisar semu. Namun, dia hanyalah kaisar kuasi 2 kesengsaraan, dan wilayah kekuasaannya mirip dengan Zola. Kekuatan semacam ini, apalagi dunia roh sejati, dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi bahkan di alam surga tanpa harapan. Setelah menerima perintah dari Dekan Tuker, dia secara pribadi mengirimkan pesan ke 4 asrama lainnya, mengundang dekan dari 4 asrama untuk berkumpul di cabang selatan untuk membahas hal-hal penting. Pada saat yang sama, dia dengan cepat bergegas ke Sekte Zenwu. Seni bela diri sejati. Saudara Atticus. Orang yang menerima Grand Elder dari kampus selatan adalah Grand Elder dari Sekte Zenwu, yang juga merupakan guru Zola. Tetua agung dari Sekte Zenwu, yang bernama Zumo, adalah kaisar kuasi 8 kesengsaraan dan sangat kuat. Nama sesepuh kampus selatan adalah Atticus. Sekte Zenwu, di aula utama. Duduk di depan adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Dia adalah Zumo, tetua agung dari Sekte Zenwu. Zumo memandang Atticus di bawah dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu inginkan dari Sekte Zenwu-ku? Atticus tampak serius dan berkata, Iblis Sa masih hidup. Mendengar ini, ekspresi Zumo juga cukup serius. Selama periode ini, ada banyak rumor tentang Iblis Sa. Dia juga telah mendengarnya, dan dia bahkan tahu bahwa muridnya Zola telah pergi ke hutan belantara. Zumo bertanya, apakah sudah dikonfirmasi?
Atikus mengangguk dan berkata, saya memimpin beberapa tetua dari kampus selatan untuk pergi ke kedalaman hutan belantara secara langsung. Di gua pelatihan Iblis Sa, saya bertemu Iblis Sa. Saya bertarung dengan Iblis Sa, tetapi terluka oleh Iblis Sa. Saya datang ke Sekte Zenwu kali ini karena saya dipercaya oleh dekan dan mengundang Evans untuk keluar dan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Zumo berkata, Master Sekte masih mundur. Atikus dengan sungguh-sungguh berkata, apa yang terjadi pada Chu Demon sungguh luar biasa. Jika Chu Demon kembali, dunia roh yang sebenarnya akan berdarah lagi. Maksud dekan adalah memanggil 5 halaman utama dan memanggil orang-orang terkuat di dunia untuk pergi bersama. Di kedalaman hutan belantara, Iblis Chu dikepung dan ditekan lagi. Zumo berpikir sejenak dan berkata, Saudara Atikus, tunggu sebentar. Saya akan pergi menemui ketua sekte dan menanyakan apa yang dia inginkan. Ya. Atikus mengangguk. Zumo mengetahui keseriusan masalah ini dan tidak berani mengabaikannya. Dia segera pergi dan pergi ke gunung di belakang puncak utama Sekte Zenwu, dan sampai ke tempat peristirahatan pemimpin sekte. Ada sebuah rumah bangsawan di gunung di belakang puncak utama Sekte Zenwu. Rumah itu sangat sepi. Suara langkah kaki terdengar. Zumo masuk ke dalam istana. Dia berdiri di manor, menghadap ke sebuah ruangan di depannya, dan memanggil, Tuan. Berderak. Pintu depan terbuka dan seorang pria keluar. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah putih sederhana dan terlihat cukup tampan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar. Tuan, bagaimana lukamu? Zumo berjalan mendekat dan bertanya. Evans tampak serius dan berkata, cederanya telah pulih, tetapi metode Chu Demon terlalu menakutkan. Setelah puluhan ribu tahun, saya tidak dapat menghilangkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Chu Demon di tubuh saya hanya bisa menekannya. Tuan. Zumo tampak serius dan berkata, ada kabar buruk. Evans memandang Zumo. Zumo berkata, baru saja datang kabar bahwa Iblis Sa masih hidup. Mustahil. Evans tampak tidak percaya dan berkata, saat itu, saya melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Saya melihatnya mati di depan mata saya. Bagaimana dia bisa masih hidup? Itu benar sekali. Tetua Agung dari halaman selatan dari hutan belantara selatan secara pribadi memimpin para tetua dari halaman selatan ke kedalaman hutan belantara besar. Dia juga bertarung melawan Iblis Chu, tetapi dilukai oleh Iblis Chu. Sekarang Tetua Agung dari halaman selatan berada di Sekte Zenwu. Dia datang ke Sekte Zenwu di bawah perintah Tuker. Dia berharap Master Sekte akan keluar dari gunung dan sekali lagi memanggil orang terkuat di dunia untuk berkumpul di kedalaman hutan belantara untuk mengepung dan menekan Chu Demon lagi. Ketika Evans mendengar ini, wajahnya menjadi sangat serius. Dia tahu betul betapa menakutkannya Iblis Sa. Dia adalah seorang kaisar hebat dengan kekuatan yang tak tertandingi di dunia, tetapi dalam pertempuran tahun itu, Iblis Chu mampu melukainya dengan parah meskipun banyak orang kuat dikepung dan ditekan. Jika Iblis Sa masih hidup, ini pasti akan menjadi bencana bagi dunia roh sejati. Evans tidak tinggal lama, bangkit dan berjalan menuju aula utama. Atikus, Tetua Agung Kampus Selatan, menunggu di aula utama sebentar dan melihat dua sosok mendekat. Dia segera berdiri, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berteriak, Tuan Evans. Evans sedikit menyerah dan langsung menuju ke topik, bertanya, Chu Demon masih hidup. Atikus mengangguk dan berkata dengan tegas, itu benar sekali. Saya telah bertemu dengannya secara langsung dan bertukar beberapa gerakan dengannya. Setelah mengetahui beritanya, Evans perlahan duduk. Atikus melanjutkan, berita telah menyebar, dan orang-orang kuat di 4 halaman telah berkumpul menuju halaman selatan. Tunggu saja sampai Tuan Evans keluar, lambaikan tangannya dan berteriak, panggil orang-orang kuat di dunia, dan orang-orang kuat di dunia akan berkumpul bersama. Aku bisa pergi ke kedalaman hutan belantara dan membunuh Chu Demon yang telah bangkit. Evans berpikir. Ia menderita kerugian besar dalam pertempuran puluhan ribu tahun lalu. Meskipun ia telah pulih dari luka-lukanya, kekuatan jahat yang tersisa Iblis Sa di tubuhnya belum diusir. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan jahat ini. Bahkan dia tidak bisa mengusirnya. Jika kekuatan jahat ini menyebar ke seluruh dunia roh sejati dan seluruh alam surga tanpa harapan, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi dunia roh sejati dan alam surga tanpa harapan. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, kembalilah dan beritahu Evans bahwa saya akan segera memanggil orang-orang kuat dari Sekte Zenwu dan menuju ke halaman selatan dari hutan belantara selatan. Atikus juga berdiri, mengepalkan tangannya, dan berkata, dengan Tuan Evans maju, bahkan jika Chu Demon kembali kali ini, kita masih bisa membunuhnya. Saya akan kembali dan memberitahu dekan. Atikus, Tetua Kampus Selatan, segera pergi dan meninggalkan Sekte Zenwu tanpa tinggal lama. Segera setelah dia pergi, pemimpin Sekte Zenwu, Evans, mengeluarkan perintah. Lewati perintah ini, semua orang kuat di atas jalan ilahi tingkat ketiga di sekte kami akan bersiaga dan pergi ke halaman selatan dari hutan belantara selatan. Ya. Zumo, Tetua Agung dari Sekte Zenwu, segera melakukannya. Saat perintah disampaikan, orang-orang kuat yang keluar dari Sekte Zenwu bergegas kembali dengan cepat. Pada saat yang sama, berita tersebut menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Segera, seluruh dunia roh sejati mengetahui hal ini.
Berita itu telah dikonfirmasi. Iblis Sa benar-benar masih hidup, dan dia bertarung dengan Tetua Kampus Selatan. Tetua Kampus Selatan terluka. Rumor mengatakan, Tetua Agung Kampus Selatan secara pribadi pergi ke Sekte Zenwu dan mengundang pemimpin Sekte Zenwu, Evans, untuk keluar guna mengumpulkan orang-orang terkuat di dunia untuk mengepung